Kitab Rahasia-Rahasia Zakat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang menganugerahkan bahagia dan celaka, yang mematikan dan yang menghidupkan, yang mengadakan dan yang meniadakan, yang memiskinkan dan yang mengkayakan, yang mendatangkan melarat dan yang menganugerahkan, yang menjadikan hewan makhluk hidup dari setitik air yang amis sebagai mani. Kemudian Allah lah sendiri yang menjadikan makhluk dengan sifat Allah yang Maha Kaya. Kemudian, Dia yang menentukan sebahagian hambanya dengan keadaan yang lebih baik. Maka dicurahkannya kepada mereka dari nikmat-nikmatnya, akan apa yang memudahkan bagi siapa yang dikehendakinya dan menjadi kaya. Dan yang sangat memerlukan kepada hambanya yang memperoleh kelimpahan itu, ialah orang-orang yang tidak berhasil memperoleh rezekinya dan yang bersusah payah, sebagai pernyataan untuk ujian dan percobaan. Kemudian, Ia menjadikan zakat untuk agama, adalah menjadi asas dan sendi. Dan diterangkannya bahwa dengan kurnianya, mendapat kesucianlah dari hamba-hambanya, siapa-siapa yang memperoleh kesucian. Dan dari kekayaannya, memberikan zakat, siapa yang memberikan zakat hartanya. Selawat kepada Muhammad pilihan, penghulu manusia dan matahari petunjuk, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, yang ditentukan dengan ilmu dan takwa. Kemudian, Allah Ta'ala telah menjadikan zakat, salah satu daripada sendi Islam. Dan mengiringi menyebutkan zakat itu, dengan salat, yang menjadikan tanda yang setinggi-tingginya bagi Islam. Ia berfirman, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. S2 Al-Baqarah ayat 43. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didirikan Islam atas 5, mengaku tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah, mengaku bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya, mendirikan salat dan membayarkan zakat. Allah Ta'ala menegaskan peringatan dengan ancaman terhadap orang-orang yang teledor dalam pembayaran zakat, dengan firman-Nya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. S9 Taubah ayat 34. Arti mengeluarkan pada jalan Allah, yaitu, mengeluarkan hak zakat. Berkata Al-Ahnaf bin Qais, adalah aku dalam rombongan orang Quraisy, maka lalulah Abu Dzar, seraya mengatakan, kabarkanlah kepada orang-orang yang menyimpan harta, tanpa mengeluarkan zakat, bahwa mereka akan disiksa dengan ditusuk belakang mereka dengan besi panas, yang besi panas itu akan keluar pada lembung mereka dan ditusuk pada kuduk tengkok mereka, yang akan keluar dari dahi mereka. Dan pada riwayat lain, tersebut bahwa besi panas itu diletakkan di atas pentil susu seseorang mereka, lalu ditusukkan, maka dikeluarkan dari tulang belikatnya. Dan diletakkan di atas tulang belikatnya, lalu dikeluarkan dari pentil susunya, dengan digerak-gerakkan. Berkata Abu Dzar, telah sampai aku kepada Rasulullah, di mana beliau sedang duduk dalam naungan Ka'bah. Tatkala beliau melihat aku, lalu bersabda, mereka adalah sangat merugi, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah ini. Maka aku bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka yang banyak hartanya, kecuali orang-orang yang mengatakan, bahwa begini dan begini, dari hadapannya dan belakangnya, dari kanannya dan kirinya. Dan amat sedikitlah mereka yang seperti ini. Tidaklah dari orang yang mempunyai unta, sapi dan kambing yang tidak membayarkan zakatnya, melainkan binatang ternak itu, datang pada hari kiamat, dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk lagi, menanduk orang yang mempunyainya dengan tanduk-tanduknya dan memijakkannya dengan kakinya.
Setelah selesai yang penghabisan, maka datanglah yang permulaan, sehingga selesailah dihukum di antara manusia. Apabila ketegasan ini dikeluarkan dalam dua kitab sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka menjadi sebahagian yang terpenting dari agama, membuka segala kunci rahasia dari zakat dan syarat-syaratnya, yang terang dan yang tersembunyi, segala pengertiannya, yang zahir dan yang batin, serta diringkaskan kepada yang harus diketahui oleh orang-orang yang membayar zakat dan yang menerimanya. Untuk menyingkapkan yang demikian itu, terbentang di dalam 4 pasal. Pasal pertama, tentang segala macam zakat dan sebab-sebab wajibnya. Pasal kedua, tentang segala adab dan syarat-syaratnya, yang batin dan yang zahir. Pasal ketiga, tentang orang yang menerima, syarat-syarat berhak zakat dan segala adab menerimanya. Pasal keempat, tentang sedekah sunat dan keutamaannya. Pasal pertama, tentang segala macam zakat dan sebab-sebab wajibnya. Dipandang kepada yang bersangkutan dengan zakat itu, ada 6 bahagian. Zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat tijarah perniagaan, zakat rikas emas dan perak yang diperoleh dari simpanan orang-orang dahulu, dan makdin emas dan perak yang dikeluarkan dari pertambangannya. Zakat harta yang diberikan 1/10 daripadanya untuk zakat al-muwasi syarat. Zakat fitrah. Bahagian pertama, zakat binatang ternak. Tidak diwajibkan zakat ini dan lainnya, kecuali atas orang merdeka bukan budak dan muslim. Dan tidak disyaratkan balik dewasa, bahkan diwajibkan zakat pada harta anak-anak dan orang gila. Inilah syaratnya, orang yang dikenakan zakat. Mengenai harta, dari sebahagian pertama ini, yang dikenakan zakat maka syaratnya 5. Binatang ternak. Digembalakan. Cukup setahun dalam miliknya. Sempurna nisabnya. Sempurna miliknya. Syarat pertama, adalah binatang itu binatang ternak. Maka tak kena zakat, selain pada unta, kerbau, sapi, kambing dan biri-biri kibasi. Kuda, bagal, keledai dan anak binatang yang terjadi di antara rusa dan kambing, tidak kena zakat padanya. Syarat kedua, digembalakan di lapangan rumput. Maka tidak kena zakat pada binatang ternak yang diberi umpan. Apabila binatang ternak itu, pada suatu waktu digembalakan dan pada waktu yang lain, diberi umpan, yang kelihatan besar perongkosannya, maka tidak dikenakan zakat. Syarat ketiga, cukup setahun dalam miliknya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diwajibkan zakat pada harta, sehingga sampailah setahun padanya. Dan dikecualikan dari ini, akan hasil harta binatang itu beranak dalam pertengahan tahun, maka menjuruslah hukum harta kepadanya. Maka wajiblah zakat pada anak hewan itu, karena tahun induknya. Kalau hewan itu dijual atau diberikan, pada pertengahan tahun niscaya putuslah tahunnya. Syarat keempat, sempurna milik dan urusannya pada hewan itu. Maka wajiblah zakat pada hewan yang digadaikan, karena harta itu dalam keadaan dipertaruhkan dalam tanggungannya. Tetapi tidak wajib zakat pada binatang ternak yang hilang dan yang dirampas orang. Kecuali apabila kembali lagi ke dalam tangannya, dengan segala tambahannya. Maka wajiblah zakat pada masa yang lampau, ketika kembalinya. Kalau ada hutang, yang menghabiskan semua hartanya, maka tidaklah wajib zakat pada harta itu, karena tidaklah ia dinamakan orang kaya. Karena orang kaya, ialah orang yang berkelebihan dari yang diperlukan. Syarat kelima, sempurna nisabnya. Maka pada unta,
tidak diwajibkan zakat sebelum sampai banyaknya 5 ekor. Pada 5 ekor, zakatnya seekor biri-biri, yang umurnya setahun dan masuk pada tahun kedua atau seekor kambing, yang umurnya 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Pada 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor biri-biri atau kambing. Pada 15 ekor, zakatnya 3 ekor biri-biri atau kambing. Pada 20 ekor, zakatnya 4 ekor biri-biri atau kambing. Pada 25 ekor, zakatnya seekor unta betina, yang umurnya setahun dan masuk pada tahun kedua binti macadel. Kalau tak ada binti macadel, maka boleh diserahkan Ibnu Labun, yaitu anak unta jantan, yang umurnya masuk pada tahun ketiga, walaupun si pemberi zakat itu sanggup membeli binti macadel. Pada 36 ekor, zakatnya seekor binti labun, seekor unta betina, yang umurnya 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Pada 46 ekor, zakatnya seekor hikah, yaitu unta betina, yang umurnya 3 tahun dan masuk pada tahun keempat. Pada 61 ekor, zakatnya seekor jizah, yaitu unta betina, yang umurnya 4 tahun dan masuk pada tahun kelima. Pada 76 ekor, zakatnya 2 ekor binti labun. Pada 91 ekor, zakatnya 2 ekor hikah. Pada 121 ekor, zakatnya 3 ekor binti labun. Apabila jumlahnya telah sampai kepada 130 ekor, maka tetaplah perhitungannya, dengan cara, tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya, seekor hikah dan tiap-tiap 40 ekor, zakatnya, seekor binti labun. Mengenai sapi atau kerbau, tidak diwajibkan zakat, sebelum sampai jumlahnya 30 ekor. Pada 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya seekor tabi, yaitu seekor anak sapi atau kerbau jantan, yang umurnya setahun dan masuk pada tahun kedua. Pada 40 ekor, zakatnya seekor musinah, yaitu seekor anak sapi atau anak kerbau betina, yang umurnya 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Kemudian, pada 60 ekor, zakatnya 2 ekor tabi. Dan tetaplah perhitungan sesudah itu, dengan cara, pada tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya seekor musinah dan pada tiap-tiap 30 ekor, zakatnya seekor tabi. Mengenai kambing atau biri-biri kibasi tidak diwajibkan zakat, sebelum sampai jumlahnya 40 ekor. Pada 40 ekor daripadanya, zakatnya seekor biri-biri kibasi atau seekor kambing. Kemudian tiada bertambah pembayaran sampai kepada jumlahnya 121 ekor. Maka pada 121 ekor itu, zakatnya 2 ekor biri-biri atau kambing, sampai kepada jumlahnya 201 ekor. Dan pada 201 ekor ini, zakatnya 3 ekor, sampai kepada 400 ekor. Maka pada 400 ekor ini, zakatnya 4 ekor. Kemudian, tetaplah perhitungannya, bahwa pada tiap-tiap 100, zakatnya seekor. Zakat daripadanya 2 harta yang bercampur, adalah seperti zakat dari seorang pemilik tentang nisabnya. Kalau ada di antara 2 orang, 40 ekor kambing, maka zakatnya seekor. Kalau ada di antara 3 orang, 120 ekor kambing, maka zakatnya seekor juga di antara mereka bertiga. Campuran yang masih kentara adalah seperti campuran yang tidak kentara. Tetapi disyaratkan kedua pemilik itu menempatkan kedua binatang ternaknya bersama-sama, memberikan minuman bersama-sama, mengambil susunya bersama-sama, melepaskannya bersama-sama,
tempat pengembalaannya bersama-sama dan melepaskan jantannya bersama-sama. Dan kedua pemilik itu adalah dari orang yang diwajibkan zakat. Dari itu, tidak dihukum campuran, bersama zimmi orang bukan Islam, yang bernaung di bawah pemerintahan Islam dan mukatab budak yang berusaha menebuskan dirinya dari tuannya. Manakala pada zakat yang wajib dikeluarkan dari unta, berkurang umurnya dari tahun yang ditentukan, maka dibolehkan, asal tidak berkurang umurnya dari binti macadel. Dan untuk kekurangan itu digantikan dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham, kalau kekurangan umur itu setahun dari tahun yang ditentukan. Dan dengan 4 ekor kambing atau 40 dirham, kalau kekurangan umur itu 2 tahun. Dan boleh pula diberikan dengan yang lebih tinggi umurnya, dari tahun yang ditentukan, asal tidak melewati umurnya dari jizah. Untuk pengganti dari yang berlebih itu, diambil dari pengurus harta Baitul Mal. Jangan diambil untuk zakat hewan yang sakit, apabila ada sebahagian harta hewan itu sehat walaupun seekor. Dan diambil dari hewan yang bagus, akan yang bagus dan dari yang kurang bagus, akan yang kurang bagus. Dan tidak diambil untuk zakat, hewan yang terlalu banyak makannya, hewan yang hampir melahirkan anak, hewan yang diperoleh dari riba, hewan yang menjadi jantan untuk hewan-hewan betina dan hewan yang terbaik dari yang dimiliki oleh penyerahan zakat. Bahagian kedua, zakat harta yang diberikan 1/10 daripadanya untuk zakat al-muwasi syarat. Wajib 1/10 untuk zakat pada tiap-tiap tumbuh-tumbuhan, yang menjadi makanan yang mengenyangkan, yang sampai banyaknya 800 man alat timbangan. Dan tidak diwajibkan, kalau kurang dari itu. Dan juga tidak diwajibkan zakat pada buah-buahan dan kapas. Hanya diwajibkan pada biji-bijian yang menjadi makanan yang mengenyangkan, pada kurma kering dan buah anggur kering. Dihitung dengan kiraan 800 man itu, ialah pada kurma kering dan anggur kering, tidak pada buah kurma basah rutab dan buah anggur basah inap. Dikeluarkan untuk zakat setelah dikeringkan, dan menjadi cukup harta dari salah seorang, yang dicampurkan dengan harta orang yang lain, dalam campuran yang beraduk, seperti sebuah kebun yang berkongsi di antara ahli-ahli waris. Untuk semuanya, berjumlah 800 man buah anggur kering, zabib. Maka wajiblah atas sekalian mereka, 80 man zabib, dibagi menurut bahagian masing-masing. Dan tidak dikira campuran, kalau campuran itu tidak secara beraduk. Tidak dicukupkan nisyab gandum dengan syair dan dicukupkan nisyab syair dengan garam, karena garam itu semacam syair. Kewajiban zakat yang 1/10 itu, kalau tumbuh-tumbuhannya disiram dengan air yang mengalir atau dengan air dari tali air, tegasnya tidak dengan pengeluaran ongkos. Kalau tumbuh-tumbuhannya disirami dengan air yang diangkut atau dengan kincir air, tegasnya dengan perongkosan, maka diwajibkan untuk zakat 1/20 daripadanya. Kalau dengan kedua-duanya, yakni dengan perongkosan dan dengan tanpa perongkosan, maka dikira dengan yang lebih banyak. Adapun sifat dari yang wajib diserahkan untuk zakat itu, ialah kurma, anggur dan biji-bijian seperti padi, yang kesemuanya itu sudah kering, setelah dibersihkan. Dan tidak diambil untuk zakat, buah kurma dan buah anggur yang masih basah, kecuali datang penyakit kepada pohon-pohon itu dan lebih baik dipetik sebelum sempurna masaknya. Maka diambilkan yang masih basah untuk zakat, yaitu disukat, 9 bagian untuk si pemilik dan 1 bagian untuk fakir miskin. Dan tidak terlarang dari pembagian ini, oleh kata kita, bahwa pembagian itu adalah penjualan.
Bahkan yang seperti itu diperbolehkan karena perlu. Waktu yang menentukan wajibnya zakat al-muasi syarat ialah ketika kelihatan baik pada buah-buahan dan keras bijinya. Dan waktu penyerahan zakatnya ialah setelah kering. Bahagian ketiga tentang zakat emas dan perak. Apabila telah cukup setahun dalam milik si pemilik yang memiliki seberat 200 dirham dengan timbangan makah perak murni, maka zakatnya 5 dirham, yaitu 1/40 daripadanya 2,5%. Yang lebih dari itu, maka dikira menurut itu juga, walaupun lebih sedirham. Nisyab emas, yaitu 20 mitskal emas murni dengan timbangan makah. Zakatnya 1/40 daripadanya. Yang lebih dari itu, maka dikira menurut lebihnya. Kalau berkurang dari nisyab yang tersebut di atas, walaupun seberat biji yang kecil, maka tidak dikenakan zakat. Dan diwajibkan zakat atas orang yang mempunyai dirham campuran, apabila ada padanya perak murni sebanyak yang tersebut di atas. Dan diwajibkan zakat pada emas terurai dan pada perhiasan emas atau perak yang terlarang, seperti tempat air dari emas dan perak dan kendaraan emas bagi laki-laki. Dan tidak diwajibkan zakat pada perhiasan yang dibolehkan. Dan wajib zakatnya pada hutang, di mana yang berhutang itu adalah orang kaya yang mampu membayar hutangnya. Tetapi kewajiban zakatnya adalah ketika dilunaskan. Kalau hutang itu belum tiba waktu pembayarannya, maka tidak wajib zakatnya, kecuali ketika telah sampai waktu pembayarannya. Bahagian keempat, zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah seperti zakat emas dan perak, dan dihitung tahunnya, dari sejak dimiliki uang modal pembeli barang yang diperniagakan, kalau uang itu sampai nisyab. Kalau kurang dari nisyab atau dibeli dengan benda, dengan diniatkan perniagaan, maka tahunnya dikira dari waktu pembelian. Zakat itu dibayar dengan uang dari negeri yang bersangkutan dan dengan uang itulah barang perniagaan itu dinilai. Kalau barang perniagaan itu dibeli dengan suatu uang dan uang itu cukup nisabnya, maka barang perniagaan itu lebih utama dinilai dengan uang tadi, daripada dengan uang dari negeri yang bersangkutan. Kalau diniatkan berniaga dari harta yang disimpan, maka tidaklah dikira tahunnya dengan semata-mata niat, sebelum dibeli sesuatu dengan uang itu. Manakala niat berniaga itu dibatalkan sebelum cukup tahunnya, niscaya gugurlah zakat. Dan yang lebih utama, zakat tahun itu dilunaskan. Laba yang diperoleh dari barang perniagaan pada akhir tahun, wajiblah dizakati menurut tahun modal dan tidak untuk laba itu dimulai dengan tahunnya sendiri, seperti anak-anak binatang ternak menurut tahun induknya. Uang yang dipertukarkan tidak putus tahunnya dengan pertukaran yang berlaku di antara pemilik-pemilik uang itu, seperti perniagaan-perniagaan yang lain. Dan zakat dari keuntungan harta berdua laba adalah atas si pekerja, walaupun keuntungan itu belum dibagi. Inilah yang lebih sesuai, menurut kias. Bahagian kelima, zakat emas dan perak yang diperoleh dari simpanan orang-orang dahulu, rikas dan yang diperoleh dari tambangnya, ma'din. Rikas ialah harta yang ditanam di dalam tanah pada masa jahiliyah dan diperoleh pada tanah yang belum berlaku milik seseorang padanya dalam Islam. Maka wajiblah atas orang yang memperoleh emas dan perak dari rikas harta karun itu, 1/5 untuk zakat. Dan tahun tidak dikira. Dan yang lebih utama, nisabnya pun tidak dikira, karena diwajibkan 1/5 itu menguatkan tentang keserupaannya dengan harta rampasan perang ghanimah. Dan mengira nisabnya pun tidak jauh daripada kebenaran,
karena penyerahannya adalah sama dengan penyerahan zakat. Dari itu, dikhususkan rikas harta karun, menurut paham yang lebih kuat asy-syahih kepada emas dan perak saja. Adapun ma'din diperoleh dari tambang, maka apa yang dikeluarkan dari tambang tidak dikenakan zakat selain emas dan perak. Zakatnya, setelah dihancurkan dan dibersihkan ialah 1/42,5% menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat. Dan berdasarkan ini nisabnya diperhitungkan. Mengenai kiraan tahunnya, terdapat dua pendapat. Menurut suatu pendapat, diwajibkan 1/5 dari ma'din diperoleh dari tambang itu untuk zakat. Dan berdasarkan kepada pendapat ini, tahunnya tidak diperkirakan. Mengenai nisabnya, terdapat dua pendapat. Yang terkuat di antara kedua pendapat ini ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah Ta'ala ialah dihubungkan tentang batas wajibnya dengan zakat perniagaan. Karena hasil barang pertambangan itu adalah semacam perusahaan. Dan mengenai kiraan tahunnya, dihubungkan dengan zakat harta yang diberikan 1/10 daripadanya untuk zakat al-muwasi syarat dari itu tahunnya. Tidak dikira, tegasnya, tidak disyaratkan cukup setahun. Karena ma'din diperoleh dari tambang itu adalah benda yang diambil manfaatnya pada benda itu sendiri. Dan nisabnya dipandang seperti pada al-muwasi syarat, yang lebih terpelihara dari kesangsian mengingat perbedaan-perbedaan pendapat di antara para alim ulama ialah supaya dikeluarkan 1/5 dari ma'din diperoleh dari tambang itu untuk zakat, tanpa diperhitungkan sedikitnya dan banyaknya dan tanpa diperhatikan pula benda dari ma'din diperoleh dari tambang itu, baik ia emas dan perak atau lainnya. Supaya terlepas dari kesangsian dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Karena perbedaan-perbedaan pendapat itu merupakan sangkaan-sangkaan keras yang mendekati kepada kebenaran daripada pertentangan. Meyakini kepada suatu fatwa daripadanya adalah membahayakan karena pertentangan yang meragukan itu. Bahagian ke-6 tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas tiap-tiap muslim yang ada kelebihan dari makanannya dan makanan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya kejadian diri yang suci bersih dan malamnya, sebanyak segantang daripada makanan yang mengenyangkan, dengan sukatan gantang Rasulullah. Yaitu 22/3 man 3,5 liter yang dikeluarkan dari jenis makanannya atau dari jenis yang lebih baik daripadanya. Kalau ia bermakanan tetap gandum, maka tidak dibolehkan syair untuk zakat fitrahnya. Dan kalau ia bermakanan tetap biji-bijian yang bermacam-macam, niscaya dipilihnya yang terbaik. Dan mana saja yang dikeluarkannya, memadailah. Pembahagian zakat fitrah itu adalah seperti pembahagian zakat harta yang lain. Maka wajib dilengkapkan dengan segala macam manusia yang berhak menerimanya. Tidak boleh dikeluarkan yang telah hancur ditumbuk dan yang telah menjadi tepung yang halus. Diwajibkan atas suami muslim, fitrah istrinya, fitrah budaknya, anak-anaknya dan tiap-tiap keluarganya yang menjadi tanggungannya, yakni yang wajib ia tanggung nafkahnya dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lunasilah zakat fitrah itu dari orang-orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan kamu. Zakat fitrah dari budak yang dipunyai oleh dua orang yang berkongsi adalah atas orang-orang itu. Dan tidak wajib zakat fitrah budak yang kafir. Kalau sang istri mengeluarkan fitrah untuk dirinya sendiri, maka memadailah. Dan bagi sang suami boleh mengeluarkan fitrah untuk istrinya, tanpa izin istri.
Kalau makanan yang berlebih, setelah dikeluarkan untuk fitrahnya, mencukupi untuk sebahagian dari orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka dikeluarkanlah fitrah untuk sebahagian itu. Dan yang lebih utama didahulukan, ialah yang nafkah hidupnya lebih kuat menjadi tanggungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan nafkah anak dari nafkah istri dan nafkah istri dari nafkah pembantu rumah tangga. Inilah hukum-hukum fikih yang harus diketahui oleh orang kaya. Dan kadang-kadang terjadi beberapa peristiwa yang jarang terjadi. Di luar dari ini, maka dapatlah ia berpegang kepada fatwa ketika terjadi, sesudah memahami sekedar yang penting ini. Pasal kedua, tentang menunaikan zakat, syarat-syaratnya yang batin dan yang zahir. Ketahuilah, bahwa wajiblah atas orang yang menunaikan zakat, menjaga 5 perkara. Pertama, niat, yaitu berniat dengan hati, menunaikan zakat fardu. Dan disunatkan menentukan harta yang dikeluarkan zakatnya. Kalau ada hartanya yang jauh, lalu dikatakannya, ini, dari hartaku yang jauh kalau ia selamat. Kalau tidak, maka menjadi sedekah sunat. Maka bolehlah yang demikian, karena walaupun tidak ditegaskannya yang demikian, hasilnya begitu juga, kalau disebutkannya secara umum. Niat dari wali yang mengeluarkan zakat dari harta orang gila dan anak-anak yang berada di bawah asuhannya, adalah berkedudukan seperti niat orang gila dan anak itu sendiri. Dan niat dari sultan penguasa adalah berkedudukan seperti niat si pemilik yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tetapi itu adalah dalam pandangan hukum duniawi, yakni mengenai tidak dituntut lagi di dunia ini. Adapun di akhirat tidak, tetapi tetaplah dalam tanggungannya, sampai ia mengeluarkan kembali zakat itu. Kalau diwakilkan kepada orang lain untuk menunaikan zakatnya dan diniatkannya ketika diwakilkan itu atau diwakilkannya kepada wakil itu untuk meniatkannya, maka mencukupilah yang demikian, karena mewakilkan dengan niat itu, sudah niat namanya. Kedua, menyegerakan sesudah sampai tahunnya. Dan pada zakat fitrah, tidak diperlambatkan daripada hari raya fitrah. Dan masuk waktu wajibnya dengan terbenam matahari dari hari yang penghabisan dari bulan Ramadan. Dan waktu menyegerakannya, ialah dalam bulan Ramadhan itu seluruhnya. Orang yang memperlambatkan zakat hartanya, serta ada kemungkinan untuk itu, artinya, tak ada halangan apa-apa, maka durhakalah ia kepada Tuhan dan tak terhapus kewajiban itu lagi, dengan hilang hartanya. Kemungkinan mengeluarkan zakat itu, ialah dengan memperoleh orang yang berhak menerima zakat. Kalau diperlambatkannya, karena tidak ada orang yang berhak menerimanya, lalu hilanglah hartanya, maka gugurlah zakat daripadanya. Menyegerakan zakat dibolehkan, dengan syarat bahwa hal itu terjadi setelah cukup nisabnya dan berjalan tahunnya. Dan boleh menyegerakan zakat 2 tahun. Manakala zakat itu disegerakan, lalu mati orang miskin yang menerimanya, sebelum cukup tahunnya atau ia murtad atau ia menjadi kaya dengan harta yang lain dari zakat yang disegerakan itu atau ia mati, maka harta yang diserahkan itu tidaklah menjadi zakat. Dan memintanya kembali, tidak mungkin, kecuali apabila disyaratkan meminta kembali, waktu diserahkan dahulu. Maka dalam hal ini, hendaklah orang yang menyegerakan itu, memperhatikan akhir urusan dan keselamatan kesudahan. Ketiga, bahwa tidak dikeluarkan benda lain sebagai gantinya, dengan menghitung nilainya. Tetapi dikeluarkan benda yang dikenakan zakat padanya. Maka tidak memadai perak dari zakat emas dan emas dari zakat perak, walaupun nilainya berlebih daripada perak.
Mungkin sebahagian orang tidak memahami maksud Asy-Syafi'iyah yang mempermudahkan tentang itu dan menitik beratkan kepada tujuan untuk memenuhi kepentingan. Alangkah jauhnya dari berhasil, karena memenuhi kepentingan itu adalah suatu tujuan dan tidaklah ia menjadi seluruh tujuan. Tetapi kewajiban syariat agamanya adalah 3 bahagian. Bahagian pertama adalah ibadah semata-mata, tak masuk padanya keuntungan dan maksud-maksud tertentu. Umpamanya melemparkan jamrah pada ibadah haji, karena tak ada keuntungan bagi jamrah pada sampainya batu kepadanya. Maksud syariat agama mengenai pelemparan batu itu, ialah menguji dengan perbuatan, supaya hamba itu melahirkan kehambaan dan perhambaannya, dengan suatu perbuatan yang tidak dipahami maksudnya. Karena apa yang dipahami maksudnya, kadang-kadang ditolong dan didorong oleh tabiat kepada perbuatan itu. Maka tidak menampak ikhlas kehambaan dan perhambaan. Karena perhambaan itu menampak dengan gerak untuk melaksanakan perintah yang disembah al-ma'bud saja, tidak untuk suatu maksud yang lain. Dan sebahagian besar amal perbuatan ibadah haji adalah demikian. Dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada ihramnya, "Aku terima panggilan engkau dengan haji dengan sebenar-benarnya beribadah dan kehambaan kepadamu." Sebagai peringatan bahwa itu adalah untuk melahirkan perhambaan dengan mematuhi, karena perintah dan mengikuti perintah semata-mata, sebagaimana diperintahkan tanpa penjinakan akal pikiran kepadanya, dengan tertarik dan tergerak pikiran itu kepadanya. Bahagian kedua, di antara kewajiban yang diwajibkan agama, tidaklah dimaksudkan daripadanya suatu keuntungan yang dapat dipahami dan tidak pula dimaksudkan suatu peribadatan kepada Allah, seperti melunaskan utang dari seseorang dan mengembalikan barang yang dirampasnya. Maka tidak ragulah kiranya, bahwa dalam hal tadi, tidak dipandang perbuatan dan niatnya. Dan manakala sampailah hak itu kepada yang berhak, dengan mengambil haknya atau digantikan dengan yang lain dengan persetujuan dari yang berhak, maka terlaksanalah kewajiban itu dan selesailah tuntutan agama. Inilah 2 bahagian, yang tidak ada susunan padanya, di mana sekalian manusia dapat memahaminya. Bahagian ketiga, yaitu yang tersusun, yang dimaksudkan padanya 2 perkara bersama-sama, yakni keuntungan bagi hamba dan percobaan bagi seorang mukallaf yang sudah berlaku hukum padanya atau dewasa dengan memperhambakan diri. Maka berkumpullah padanya perhambaan kepada Tuhan yang ada pada pelemparan jamrah dan keuntungan pada pengembalian hak milik. Inilah bahagian yang dipahami pada perbuatan itu sendiri. Maka kalau datanglah agama menyuruhnya, niscaya wajiblah terkumpul di antara kedua maksud itu. Dan tidaklah seyogyanya dilupakan arti yang terhalus daripada keduanya, yaitu memperhambakan dan memperbudakkan diri kepada Allah disebabkan nyata benar keduanya. Dan arti yang terhalus itulah yang terpenting. Dan zakat adalah termasuk golongan ini, di mana tak ada yang menyadarinya selain Imam Asy-Syafi'i. Maka keuntungan bagi orang fakir adalah dimaksudkan pada memenuhi hajat keperluannya. Dan itu jelas dan lekas dipahami. Tentang perhambaan kepada Allah dengan zakat, dengan mengikuti segala perinciannya, adalah maksud dari agama. Dan dengan memperhatikannya, jadilah zakat itu teman bagi salat dan haji, tentang adanya sebahagian dari sendi-sendi Islam. Dan tak ragulah kiranya, bahwa seorang mukallaf itu sukar membedakan segala jenis hartanya dan mengeluarkan bahagian tiap-tiap harta, mengenai macamnya, jenis dan sifatnya. Kemudian, membagi-bagikannya kepada golongan 8 yang berhak menerima zakat,
sebagaimana akan diterangkan nanti. Dan mempermudah-mudahkan dalam hal itu adalah tidak mencederakan terhadap keuntungan orang fakir, tetapi mencederakan terhadap perhambaan kepada Allah. Dan dibuktikan bahwa memperhambakan diri kepadanya ta'abud itu dimaksudkan dengan menentukan bermacam-macam oleh beberapa perkara yang telah kami sebutkan dalam kitab-kitab yang menerangkan bermacam-macam pendapat dari masalah-masalah fikih. Sebahagian yang amat jelas daripadanya ialah bahwa agama mewajibkan dalam 5 ekor unta, seekor kambing. Agama itu berpaling dari unta kepada kambing dan tidak berpaling kepada emas dan perak dan menilaikannya. Kalau diumpamakan bahwa yang demikian itu karena sedikitnya mata uang pada tangan orang-orang Arab, maka yang demikian itu menjadi batal dengan diperbolehkan 20 dirham pada penempelan dari kekurangan bersama dengan 2 ekor kambing.